Ada beberapa komentar yang saya baca mengatakan bahwa level saya dengan Cak Nun itu berbeda. Karena saya masih syariat yang bodoh. Mereka adalah orang yang marifat yang sudah levelnya tinggi. Terkhusus Weldo katanya. Tidak akan pernah sampai pemahaman saya kepada pemahamannya Weldo dan Cak Nun. Karena mereka sudah marifat dan saya masih syariat. Sedangkan Anda ilmu syariat saja masih dangkal atau bodoh. Belum paham atau bodoh tentang ilmu tasawuf. Orang yang paling mengaku tasawuf itu yang duduk sama Cak Nun itu, si Weldo, dia sudah lebih dari tasawuf itu. Dia sudah makrifat tingkat level-level paling up di atas Pluto. Ya, makanya dia sudah ngomong ngalur ngidul dan diberikan panggung dan dikasih pesan sama dai, jangan ganggu atau jangan usil kepada Weldo, biarkan Weldo. Sedangkan Weldo itu bukan orang gila, ya. Di sini saya ingatkan, Weldo itu bukan orang gila, tapi dia ingin mencoba menyebarkan doktrin kepada masyarakat bahwa dia ingin diagungkan, dia ingin diangkat sebagai nabi. Bolehlah, saya juga akan mengakui Weldo ini sebagai nabi. Dan terangkanlah makrifat itu apa dan jelaskan seperti apa untuk mencapai tingkatan tersebut. Mohon pencerahannya, Mas Pras. Oke, saya akan jelaskan apa itu syariat sampai makrifat. Simak baik-baik. Lagi-lagi ya teman-teman, lagi-lagi. Saya tidak akan pernah berhenti dan saya tidak akan pernah takut untuk bersuara. Dan saya tidak akan pernah mundur dari apa yang sudah saya mulai. Apa itu? Ketika saya berusaha untuk menegakkan yang namanya kebenaran akidah Islam, di mana sekarang ini dilawan atau ditentang, diinjak-injak oleh orang yang sejatinya itu adalah sesat. Dan banyak yang membelanya. Banyak yang membelanya. Saya selalu geram ketika membahas orang ini. Karena apa? Kesesatannya itu sangat berbahaya dan yang membela banyak. Karena apa? Subscribernya udah hampir 30.000. Dan ketika dia posting setiap video, itu banyak yang membenarkan pernyataannya. Banyak sekali. Ya, dan yang lebih lucu, ada seorang dai yang seorang budayawan, saya akan bahas lagi, saya akan sebut lagi namanya selama beliau belum bisa untuk meluruskan hal ini, yaitu Cak Nun, di mana dia berpesan kepada jemaahnya untuk tidak usil kepada Weldo. Tapi pokoknya intinya adalah teman-teman sekalian, mari kita tidak usil kepada siapapun termasuk kepada Weldo. Kalau untuk pakaian ya, saya tidak akan usil karena hidup manusia di Indonesia ini itu memiliki hak masing-masing untuk berpakaian, untuk berdemokrasi dan lain sebagainya, punya hak. Tapi kalau dari segi bidang akidah di dalam agama tidak boleh semena-mena karena ada tuntunannya. Agama menuntun kita untuk hidup menuju ke dalam akhirat. Sedangkan demokrasi atau kehidupan sosial yaitu bagaimana kita hidup sebagai manusia yang baik. Entah itu mau berpakaian seperti orang gila, entah itu mau berpakaian seperti orang primitif dan lain sebagainya, bebas. Itu perkara yang biasa, ya, perkara yang biasa dalam hal berpakaian. Namun dalam segi agama, no, kita sudah ada tuntunannya. Kita sudah ada kiblatnya, kita sudah punya imam yang harus kita ikuti, bukan dengan akal pikiran kita masing-masing. Di sini saya sering marah-marah karena apa? Netizen Indonesia atau orang-orang Indonesia ini kebanyakan melihat orang gila dianggap wali. Joko Kendil kemarin sudah dianggap wali. Dan sekarang ketemu Weldo katanya makrifat sudah. Jadi jangan pernah kita mengganggu Weldo karena dia sudah makrifat. Bahaya. Kena bala nanti kita ini dari kesucian si Weldo. Karena dia sudah makrifat yang paling tinggi. Ya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Sekarang saya ingin mereaction beberapa komentar di sini membela Weldo. Banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali saya baca-baca komentar masih menuhankan Weldo, menganggap Weldo itu suci, menganggap Weldo itu benar, menganggap Weldo itu terlebih sebagai wali Allah. Terlebih lagi ada yang menganggap nabi dan Weldonya sendiri menganggap dia nabi. Dia menganggap dirinya nabi. Nabi Muhammad sudah tidak berguna karena sudah wafat. Diganti Weldo sekarang. Itu adalah pesan tersirat yang disampaikan oleh Weldo, ya. Siapapun yang membela Weldo akan saya lawan. Akan saya lawan. Apapun itu. Siapapun itu. Coba kita baca dari komentar pertama. Ini dari siapa ini? Natate ya. Kamu terlalu cepat memaknai perkataan Weldo. Terlalu cepat saya memaknai perkataan Weldo. Terlalu cepat, buru-buru saya. Terus yang kedua, itu Weldo lagi memberikan penjelasan dalam makna hakikat dan makrifat. Weldo tengah memberikan penjelasan mengenai hakikat dan makrifat katanya. Saya belum sampai ke sana ilmunya. Jadi jangan coba-coba melawan Weldo. Karena Weldo sudah hakikat makrifat, tingkat tinggi pengetahuannya atau kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu itu Weldo. Weldo utusan Allah, wadah dari Allah sebagai orang yang menerima wahyu atau dia tubuh Allah. Itu yang diisyaratkan oleh Weldo. Dan kita harus diam menerima itu. Jangan terlalu cepat menafsirkan. Pelajari dulu Weldo itu. Ikuti dulu Weldo. Ini adalah orang-orang yang punya pemikiran tentang hakikat makrifat ini. Hakikat makrifat yang salah.
Keliru. Berikutnya, ngaji dulu yang dalam sebelum komentari orang lain. Jadi saya disuruh ngaji ya. Saya sudah ngaji dari saya kecil. Dari saya anak-anak, umur 6 tahun, 5 tahun, saya sudah ngaji ya. Saya sudah diajari baca Al-Quran. Dan dari saya tahu baca Al-Quran, sampai sekarang saya mengkaji Al-Quran. Saya belajar beberapa hadis. Kenapa? Hidup memang untuk belajar. Dan ketika kita menghadapi atau melihat orang seperti ini, kita disuruh belajar hakikat dan ma'rifat. Tahu gak apa hakikat dan ma'rifat? Saya pernah membaca suatu kitab ya. Saya akan buka udah teman-teman sekalian. Jadi di sini orang ini berbicara tentang level. Level saya ini masih syariat, masih rendahan, tidak akan mampu berbicara dengan orang yang tingkat ma'rifat seperti Weldo. Weldo ini sejajarnya dengan Cak Nun, sesama ma'rifat. Kayak gitu. Saya pernah membaca komentar kayak gini. Ada yang berkomentar demikian. Cak Nun itu sudah ma'rifat tingkatannya, tasawuf tingkat tinggi-tinggian itu. Dan Weldo itu juga. Nih, ada komentarnya. Baca teman-teman. Jadi mereka berdua, Weldo dengan Cak Nun ini sudah dianggap makrifat. Jadi kita tidak boleh mengkritik mereka. Tidak boleh kita ikut campur dengan pemahaman mereka. Dengan cara mereka beragama. Banyak ini ya. Saya hanya membaca beberapa komentar yang menurut saya itu penting untuk saya reaction. Untuk saya edukasikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama, Weldo itu sudah makrifat katanya. Sebelum saya capai makrifat, saya tidak boleh berbicara tentang Weldo. Nabi Muhammad itu kurang makrifat apa? Saya akan bilang kepada teman-teman sekalian. Weldo di videonya menyatakan bahwa orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat, ingat, orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat, agama sudah tidak perlu lagi. Total. Ada 4 langkah, ada 4 kelas. Karena agama yang kamu pelajari itu masih tingkat rendah. Itu sing no Islam disebut syariat. Makanya kita harus mencapai tingkat yang paling tertinggi, makrifat. Kalau mampu mencapai sana, dia tidak lagi berbicara masalah agama. Udah di luar itu, bukan nol lagi. Dia mampu berbicara. Ya seperti Hyang ini kalau ngomong. Apa Hyang kalau ngomong pakai ayat-ayat. Dia nggak mewakili agama apapun. Tapi Hyang mampu semua penjelasan Hyang bisa diterima oleh agama manapun. Jadi tidak perlu syariat, tidak perlu lagi itu syariat, gak perlu. Sedangkan Nabi Muhammad saja yang sudah makrifat, menerima wahyu dari Allah, dia tidak pernah memisahkan antara makrifat dan syariat. Tidak pernah Rasulullah menyatakan, "Hai umatku, ini ada 4 tingkatan, ada syariat, ada thoriqat, ada hakikat dan makrifat. Kalau kalian umatku sudah sampai ke makrifat, tidak usah belajar syariat lagi, tidak perlu mengamalkan syariat lagi." Tidak, Rasulullah tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Tidak pernah. Dari Rasulullah menegakkan tiang agama, yaitu syariat Islam, akidah Islam, sampai Rasulullah wafat masih dijaga itu tiang agama itu. Apa tiang agama? Syariat. Bukan seperti Weldo yang kamu bilang ini sudah tingkatan makrifat, sudah tidak butuh agama lagi. Ini sudah menginjak-injak akidah yang sudah ditegakkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad saja dari pertama tegaknya Islam sampai beliau wafat masih memesankan kepada umat, yaitu jagalah syariat. Sayyidina Ali wafat ketika dia hendak mendirikan syariat. Apa? Salat. Ketika hendak mendirikan salat subuh ditikam. Sedangkan orang sekarang pengikutnya Weldo atau pengikutnya siapa yang percaya dengan hakikat marifat, setelah marifat gak perlu syariat lagi, merem solat katanya, jiwanya sudah sampai ke Mekah katanya, solat di sana katanya, solat goib. Itu banyak ini orang yang pemahamannya seperti itu ketika sampai ke marifat. Sedangkan saya pernah juga membaca tentang apa itu syariat, thoriqat, hakikat dan marifat. Akan saya jelaskan, tapi kita baca dulu komentarnya. Ya, goblok ini orang ini. Saya disuruh ngaji katanya. Saya disuruh ngaji untuk paham hakikat marifat. Kalau mau diskusi hakikat marifat, temui saya. Ketemu saya, yuk. Komentar berikutnya. Ini komentarnya panjang ini ya. Komentarnya panjang lebar ini. Coba kita baca dah. Katakan akal dan pikiran Anda bodoh, tidak cerdas seperti kaum Wahaboy. Apa Wahaboy? Seperti Anda ahlul bid'ah, ahli sesat dan menyesatkan orang Islam atau orang lain. Merasa diri Anda paling pintar, saling cerdas, padahal Anda ilmu syariat saja. Oke, cukup. Kita bahas lagi dari ini. Kaum Wahaboy katanya. Terus ahli sesat menyesatkan orang Islam atau orang lain. Saya di sini bukan menyesatkan orang Islam. Apakah Weldo itu adalah orang Islam? Tidak, ya. Bukan dia. Katanya dia tidak memeluk agama apapun. Dia hanya mencoba untuk mendirikan atau membuat suatu ajaran terbaru. Ajaran baru. Dia mau membuat agama baru ini Weldo ini. Karena dia sudah makrifat katanya. Ya, sudah makrifat dia. Jadi gak perlu syariat. Saya juga tahu, saya juga paham sistem atau konsep syariat, thoriqat, hakikat dan marifat. Tapi tunggu video ini sampai selesai, ya. Saya akan jelaskan di bagian akhir nanti. Yang pertama, orang ini mengatakan bahwa Wahaboy ahli sesat dan menyesatkan orang Islam. Gak perlu ya kita menyesatkan Weldo ya. Gak perlu anggap dia sufi, anggap dia makrifat sudah. Jadi dia tidak sesat, dia benar. Oke, cukup. Dan katanya kita ini hanya pada di ilmu syariat. Jadi dipisah ya. Orang-orang ini, orang-orang yang memahami pemikiran sesat ini adalah orang yang coba untuk memisahkan antara ilmu
ilmu syariat, thariqat, hakikat, dan marifat. Dipisah kelasnya, ya, dipisah itu kelas. Jadi gak boleh dicampur itu antara syariat dan marifat, gak boleh, karena itu kelas yang berbeda. Ini pemikiran yang sesat, dangkal, dan Anda yang berbicara, Anda yang ngetik panjang lebar ini, bodoh Anda ini. Gak terima saya bilang bodoh, temui saya. Berikutnya, Anda ini ilmu syariat saja belum pintar dan cerdas. Mana mungkin Anda bisa menguasai ilmu tasawuf sampai ma'rifat kalau Anda bisanya suka menyesatkan atau mensyirikkan. Oke, tunggu dulu baca. Kalau Anda sukanya menyesatkan dan mensyirikkan, Weldo kemarin menyatakan di videonya dengan terang-terangan bahwa menyembah batu, menyembah pohon itu boleh. Ya, bagaimana mungkin telah diajarkan syariat kepada umat Islam oleh Nabi Muhammad, cara bersujud kepada Allah, cara menyembah kepada Tuhan dengan sholat 5 waktu. Itu yang Rasulullah ajarkan sebagai orang yang paling makrifat, orang yang paling benar, orang yang menyimpang dari ajaran Rasul, maka dia sesat. Dan yang pertama, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya sholat untuk menyembah Allah. Dan Weldo mengatakan untuk menyembah Allah gak apa-apa menyembah pohon, menyembah batu. Ajaran mana ini? Dan ini tidak boleh kita sesatkan. Sesat ini. Gak terima saya bilang sesat. Temui saya. Terus yang kedua, mensyirikkan orang katanya. Gampang mensyirikkan. Ya kalau sudah jelas syirik, ya kita katakan syirik. Tidak boleh kita samar-samar dalam menegakkan yang hak dan yang batil. Hak katakan hak, batil katakan batil. Tidak boleh disamar-samarkan atau dicampur baurkan. Ingat itu. Tegas. Harus tegas. Marah ketika akidah diinjak-injak. Seperti itu. Sok pintar kamu ceramain saya. Sedangkan Anda ilmu syariat saja masih dangkal atau bodoh. Belum paham atau bodoh tentang ilmu tasawuf. Orang yang paling mengaku tasawuf itu yang duduk sama Cak Nun itu, si Weldo. Dia sudah lebih dari tasawuf itu. Dia sudah makrifat tingkat level-level paling up di atas Pluto. Ya, itu ilmunya Weldo itu sudah di atas tuh, di atas planet tuh, di Pluto sana dia ilmunya. Jadi bukan di bumi, makanya dia sudah ngomong ngalur ngidul dan dibenarkan dan diberikan panggung dan dikasih pesan sama dai, jangan ganggu atau jangan usil kepada Weldo, biarkan Weldo. Sedangkan Weldo itu bukan orang gila, ya. Di sini saya ingatkan, Weldo itu bukan orang gila, tapi dia ingin mencoba menyebarkan doktrin kepada masyarakat bahwa dia ingin diagungkan, dia ingin diangkat sebagai nabi. Bolehlah. Saya juga akan mengakui Weldo ini sebagai nabi apabila bisa menunjukkan depan mata saya suatu mukjizat. Suatu mukjizat seperti itu. Karena semua nabi memiliki mukjizat. Mudah-mudahan Weldo ini mukjizatnya juga keren ya. Bisa membelah lautan. Enggak lah, gak usah membelah lautan. Membelah sungai yang lagi mengalir. Atau apalah nanti. Oke. Jadi kita semua yang masih belajar syariat, ini kita orang-orang bodoh nih. Nanti saya akan jelaskan tuh apa itu syariat sampai ma'rifat. Lanjut. Malah Anda memvonis sesat dan menyesatkan ke orang Islam atau orang lain. Saya tidak menganggap Weldo itu orang Islam, karena orang Islam tidak seperti itu sifatnya. Mulai kapan Weldo itu diakui Islam? Weldo saja tidak mengakui dia mengikuti Nabi Muhammad. Jadi dia bukan Islam. Jadi hak saya 100% untuk mengatakan Weldo sesat, mutlak. Hak saya untuk mengatakan Weldo sesat, mutlak 100%. Tidak ada bantahan. Berikutnya, memang Anda itu Islamnya memang Islam kerdil atau Islam bodoh. Baru paham syariat saja sudah menyesatkan orang Islam atau orang lain. Dalami ilmu agama Anda supaya paham ilmu tasawuf. Dah cukup ya. Ini pemikiran tumpul ini ya. Ini orang ini tumpul ini. Orang ini ilmunya tumpul dan mencoba untuk menebas pohon yang besar. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Lanjut. Ini dari Mbah Bingung spiritualis. Mbah bingung ya? Apa gimana ini? Hahaha, dia ketawa. PT pesilat tolol. Ngatain pesilat tolol. Nanti ketemu pesilat lari Anda. Sok paham spiritual. Oke, ngomong masalah spiritual. Spirit yang artinya itu adalah mungkin jiwa ya, yaitu ilmu kejiwaan. Atau ilmu apa? Spiritualis, yaitu ilmu kita mengenal yang gaib. Mungkin seperti itu. Lanjut dulu baca. Sok merasa paling tahu soal ilmu-ilmu marifat. Tahu saya marifat. Pengen diskusi? Yuk, ketemu saya. Bagi siapapun pengikut Weldo atau yang ingin tahu apa itu marifat, ketemu saya. Saya bisa jelaskan apa marifat. Berikutnya, bukannya si Weldo abang kandung lo. Mulai kapan Weldo ini jadi saudara kandung? No, haram. Haram saya menerima Weldo itu sebagai saudara. Haram, najis. Ya, lo sama si Denny dan si bocah pesulap bikin grup lah P3T, pesilat pesulap tolol. Ini adalah pengikutnya Weldo. Ya, ingat, Weldo sudah memiliki banyak pengikut. Weldo ini dibenarkan banyak pihak sudah. Ya, bahkan dia memiliki panggung untuk berbicara dengan mikrofon. Ada itu video-videonya dan saya akan reaction nanti. Saya tidak akan berhenti di sini. Karena apa? Orang ini sesat dan benar-benar sesat. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang paling bagus nih. Mas Pras, pemahaman manakah yang benar dalam Islam? Dan seperti apakah ciri-ciri orang yang telah mencapai ma'rifat?
Oke, dan terangkanlah makrifat itu apa dan jelaskan seperti apa untuk mencapai tingkatan tersebut. Mohon pencerahannya, Mas Pras. Oke, saya akan jelaskan apa itu syariat sampai makrifat. Simak baik-baik. Saya akan memberikan gambaran ya kepada teman-teman sekalian bahwa syariat itu adalah diibaratkan sebagai perahu untuk mencapai suatu tujuan, ya. Syariat itu perahu. Terus yang kedua, thariqat. Thariqat itu seperti lautan, samudra, ya. Lautan, air. Di mana syariat ini atau sampan ini tidak akan pernah bisa digayung kalau tidak bertemu dengan lautan atau air. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, hakikat. Hakikat itu ibarat kita menyelam, berenang. Berenang ke dasar lautan untuk mencari sesuatu. Ya, untuk mencari sesuatu. Terus yang keempat, makrifat. Makrifat itu apa yang kita cari? Apa yang kita cari menyelam ke lautan? Yaitu mutiara. Ya, mutiara. Yang pertama syariat itu adalah perahu. Yang kedua, thariqat itu adalah lautan. Terus yang ketiga, menyelam, kita harus menyelami lautan. Terus yang keempat itu adalah mutiara. Ini adalah pemahaman yang digambarkan oleh Al-Imam Bahaluddin Naqsyabandi. Nah, ingat, untuk memahami keempat ini tidak dapat dipisahkan atau dikelas-kelaskan. No, syariat, thariqat, hakikat, makrifat itu adalah satu kesatuan untuk kita mencapai ridho Allah, untuk mencapai kepada kebenaran. Yang dimana kita sebagai umat muslim tidak bisa hanya menggunakan perahu, apalagi kita mau menggunakan perahu di jalanan. No, kita mau naik perahu gitu di jalanan, nggak bisa, ya nggak bisa. Tentunya kita perahu itu digunakan untuk mengarungi lautan. Dan kita ke lautan ngapain? Bukan hanya ke lautan itu untuk jalan-jalan, no. Kita ke lautan untuk menyelami, untuk mencari sesuatu di dasar laut. Nah, menyelam itu adalah hakikat. Thariqat itu adalah lautan. Kita harus menyelami lautan itu. Hakikat, menyelami. Baru setelah kita menyelami, kita mencari mutiara. Dan mutiara itu adalah makrifat. Tidak mungkin kita bisa langsung menyelam tanpa adanya perahu. Kalau kita langsung menyelam, intinya kalau kita mau mencari mutiara, ingat, makrifat itu adalah mutiara. Makrifat adalah mutiara. Kalau kita ingin mencari mutiara, tidak mungkin kita dari pinggir lautan langsung menyelam. Gak bisa. Kita butuh perahu, kita butuh kapal. Dan kapalnya itu, perahunya itu adalah syariat. Setelah kita mengarungi lautan itu, kita sampai ke tengah lautan. Untuk sampai ke tengah lautan, kita butuh perahu. Tidak mungkin dari pinggir lautan kita berenang. Dan berenang itu adalah hakikat. Gak mungkin kita memahami Islam langsung ke hakikat. Tidak bisa. Tapi harus dari perahu dulu. Dari sampan dulu. Baru dari sampan itu, kita arungi lautan sampai ke tengah samudra atau ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan, barulah kita berenang. Yang dalam artinya di sini, syariat adalah kendaraannya, thariqat adalah jalannya. Ingat, tidak mungkin kita bisa mengarungi lautan hanya dengan berenang saja. Tidak. Karena apa? Mutiara tidak ada di pinggir laut, ada di tengah dasar laut. Ingat itu. Untuk mencapai ke tengah lautan itu, kita butuh kapal atau sampan. Akhirnya kita bisa sampai ke tengah lautan. Lautan itu adalah thariqat, jalannya, jalan menuju hakikat. Kita bisa langsung hakikat tapi di pinggir, di kolam renang, dan gak bakal menemukan mutiara yang ada di dalam kerang. Ingat itu. Setelah itu, kita sampai ke tengah lautan, kita menyelami lautan itu. Intinya di sini, setelah kita menjalankan syariat, kita paham jalan-jalannya, baru kita menyelami, ya, menyelami thariqat. Karena apa? Thariqat itu adalah jalannya, ya, dan kita harus tahu jalannya mau kemana. Ingat, itu adalah syariat, thariqat, dan hakikat. Setelah itu, kita menemukan yang namanya mutiara. Dan untuk menemukan mutiara itu tidak semudah itu. Makanya pembahasan ini akan panjang kalau kita bahas secara detail di sini. Dan pastinya untuk mendapatkan mutiara itu tidak ujuk-ujuk kita langsung berenang. Kita butuh alat, kita butuh ilmu, kita butuh guru, kita butuh bimbingan. Tidak ujuk-ujuk dari pinggir laut langsung melompat ke makrifat. Mati. Gak bakal sampai ke tengah lautan, apalagi sampai dasar. Tanpa persediaan oksigen, tanpa persediaan alat dan lain sebagainya, mati. Ingat itu. Dan bagaimana mungkin si Weldo ini bisa dibela bahwa dia adalah orang yang sudah sampai tingkatan makrifat tanpa menjalani syariat? Geram saya. Tidak akan sampai orang kepada tahapan makrifat apabila dia tidak mengamalkan syariat. Gak bakal bisa. Mungkin dari segi ini teman-teman bisa sedikit banyak paham ya antara apa itu syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ini adalah satu kesatuan. Tidak ada syariat, tidak ada thariqat, tidak ada hakikat dan makrifat kalau dari salah satu ini ditinggal. Kita mau syariat dan tidak punya tarikat,
maka kita tidak akan tahu apa itu Islam. Kita apalagi mau ma'rifat. Kalau syariatnya sudah tidak diamalkan, bagaimana kita mau sampai ke ma'rifat? Pertanyaannya seperti itu. Ingat, ini adalah satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, contohnya seperti Nabi Muhammad sudah. Kita contoh Nabi Muhammad, suri tauladan yang paling baik, suri tauladan yang ada di hadapan kita. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan As-Sunnah dari Nabi Muhammad ada di hadapan kita sudah. Nabi Muhammad sampai sekarang masih hidup. Di mana? Di Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah warisan Nabi Muhammad, di mana kita untuk menjadi seorang muslim yang baik, untuk menjadi seorang muslim yang hakiki, harus mempelajari keduanya. Kalau orang Indonesia enggak, jadi Joko Kendil. Jadi Joko Kendil kalau mau jadi wali, atau jadi seperti Weldo untuk sampai ma'rifat. Itu orang Indonesia, mencari jalan pintas untuk mengarungi atau menyelami dasar lautan. Gak perlu syariat, gak perlu tarikat, gak perlu hakikat, langsung ma'rifat, langsung mendapatkan mutiara instan. Orang Indonesia itu suka yang instan-instan, gak suka dia bekerja susah payah. Sedangkan Nabi Muhammad saja dari pertama tegaknya Islam sampai wafat yang dijaga adalah syariat. Kurang makrifat apa Rasulullah? Ya, kurang makrifat apa Rasulullah? Kenapa sampai wafat masih berpesan kepada umatnya, jagalah akidah, jagalah syariat. Dan orang zaman akhir ini malah ketika mereka sampai ke makrifat, udah buta dia kepada syariat, nggak perlu dan nggak butuh lagi tentang ayat-ayat. Ya, banyak itu, banyak. Jadi di sini teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah di mana kalau kita sebagai umat Islam, ketika akidah dilecehkan, ketika akidah diinjak-injak, maka kita tidak boleh diam begitu saja. Diamnya kita ketika akidah Islam diinjak-injak, maka marwah Islam sudah runtuh. Sudah runtuh marwah Islam, mengaku ustadz, mengaku paham agama, tapi ketika ada orang menista agama, diam. Apa ustadz ini? Ustadz macam apa itu? Saya di sini berbicara dengan penuh tenaga ya, berapi-api. Karena apa? Saya tidak senang ya, tidak senang dengan kondisi sekarang di mana MUI diam. Ketika kasus kemarin, siapa namanya? Wawan, dukun-dukun itu melecehkan agama, menista agama, diam. Dan sekarang ada orang yang mengaku nabi, mengatakan syariat sudah tidak berguna, akidah Islam sudah tidak berguna karena tidak ada nabi, dia adalah nabi baru. MUI juga diam, atau ustadz-ustadz juga diam. Ya, ini adalah kesempatan kita untuk berbicara dan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang awam tentunya, agar tidak ikut dan tidak terjerumus dengan ajaran orang-orang sesat ini. Dan terlebih, video ini bisa viral, orang ini bisa viral, dan sehingga sampai kepada orang yang memiliki wewenang, yaitu MUI, dengan aparat yang berwajib untuk meringkus dan mengamankan si Weldo ini. Itu tujuan utamanya. Karena apa? Kita sakit hati dengan tindakan dan ulah si Weldo ini. Karena apa? Ulahnya itu sangat sesat dan diberikan panggung oleh jemaah Ma'iyah katanya. Ya, diberikan panggung gitu. Hanya di Ma'iyah orang macam Mas Weldo ini bisa diterima dengan penuh cinta. Anda itu adalah pemberian Tuhan kepada kami, kita semua. Weldo datang itu menurut saya adalah hadiah dari Allah. Bagaimanapun saya ketemu Weldo itu saya tidak mempertanyakan apa-apa, saya gembira ketemu dia, titik. Saya kagum kepada keberaniannya meskipun saya mungkin tidak sependapat. Sing ngarani urip kudu sependapat iku sapa? Bendina lak nek kok turuti lak gak ono sing sependapat kan. Karena bagaimanapun dia orang tauhid, dia orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Dan sampai sekarang, Weldo bukan tambah membaik ketika di panggung itu, tambah sesat dan menyesatkan. Apa yang salah? Ada apa yang salah? Apa yang salah dari Indonesia ini? Geram saya. Oke teman-teman, di sini saya dikatakan level saya, ingat ada beberapa komentar yang saya baca mengatakan bahwa level saya dengan Cak Nun itu berbeda. Karena saya masih syariat yang bodoh. Mereka adalah orang yang marifat yang sudah levelnya tinggi. Terkhusus Weldo katanya. Saya sampai dibanding-bandingkan. Saya itu orang yang bodoh katanya. Tidak akan pernah sampai pemahaman saya kepada pemahamannya Weldo dan Cak Nun. Saya tidak akan pernah sampai katanya kepada tingkatan mereka. Karena mereka sudah marifat dan saya masih syariat. Dikira saya tidak tahu apa itu makrifat. Dan kalian kira saya tidak paham tasawuf. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi. Teman-teman bisa menilai seperti apa kondisi sekarang dan kalian akan bertindak apa dengan keadaan yang seperti sekarang. Kalau saya sampai hilang-hilang di suara karena selalu kebawa emosi ketika membahas si Weldo ini yang sudah dengan terang-terangan menista agama Islam, merendahkan akidah Islam. Jangan sampai orang ini merasa menang ketika orang-orang yang lurus berhenti meluruskan apa yang sudah menjadi kebatilan di tengah-tengah kita. Jangan sampai.